Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Pada kesempatan ini saya akan sharing mengenai ketentuan afirmasi untuk tenaga kesehatan P3K ya. Jadi untuk afirmasi ini nggak jauh berbeda dengan P3K guru dan P3K teknis ya. Karena sudah diatur oleh Menpan RB. Dan untuk nakes ini ada beberapa ketentuan untuk mendapatkan afirmasi. Silakan Bapak Ibu simak sampai selesai untuk mengetahui apa aja yang sekiranya ketentuan afirmasi di P3K kali ini. Sebelum membahas ketentuan-ketentuannya, di sini ada pengantar ya terlebih dahulu, yaitu pengadaan P3K tenaga kesehatan itu diprioritaskan untuk tenaga honorer K2 atau THK 2 atau yang terdaftar di database BKN melalui pendataan BKN kemarin ya 2022. Dan ini pendataannya melalui database Kemenkes, yaitu aplikasi SIS-DMK, atau kalau di instansi pendidikan itu namanya Dapodik ya. Dan di Kemenag itu namanya ada gitu sejenis database yang tiap kementerian ini pasti ada terkoneksi melalui BKN. Nah, ketika Bapak Ibu sudah terkoneksi ya melalui aplikasi SIS-DMK, maka di sini salah satu poin pentingnya ya untuk mendapatkan afirmasi. Dan ini yang THK 2 ini tenaga kesehatan yang sudah mengabdi dari tahun 2005 ya. Sudah mengabdi di tahun 2005. Nah, langsung aja poin pertama untuk ketentuan dari afirmasi tenaga kesehatan. Bapak Ibu melamar pada fasilitas kesehatan dengan kriteria daerah terpencil dan sangat terpencil. Nah, ini Bapak Ibu akan mendapatkan afirmasi. Nanti afirmasi ini ditambahkan melalui kompetensi teknis ya, bukan kompetensi manajerial atau sosial kultural atau wawancara, enggak. Ini nilainya akan ditambahkan melalui kompetensi teknis. Nah, itu adalah ketentuan yang pertama untuk mendapatkan afirmasi, yaitu melamar pada fasilitas kesehatan dengan kriteria daerah terpencil dan sangat terpencil. Nah, untuk ketentuan daerah terpencil dan sangat terpencil ini Bapak Ibu silahkan bisa browsing di website Kemenkes juga. Di situ ada kriteria daerah terpencil dan sangat terpencil. Yang kedua, untuk mendapatkan afirmasi itu usia pelamarnya di atas 35 tahun. Nah, di sini untuk persentase afirmasinya itu berbeda-beda ya. Ketika di daerah terpencil, persentase afirmasinya berbeda, dan ketika pelamar di atas 35 tahun, ada afirmasi yang nantinya akan diberikan tapi berbeda gitu afirmasinya sesuai ketentuan dari Kementerian Kesehatan. Adapun di bawah 35 itu nanti eh, belum ya, belum ada afirmasi gitu. Oke, kita lanjut ke berikutnya, yaitu di sini masa kerja minimal 3 tahun pada instansi yang sama ya. Jadi maksudnya di sini Bapak Ibu ketika melamar eh, di tenaga kesehatan ya, di rumah sakit daerah atau di puskesmas. Nah, ini harus minimal 3 tahun, maka akan mendapatkan afirmasi ya. Nah, bagaimana buktinya? Buktinya harus dilampirkan SK dari awal sampai 3 tahun tersebut. Nah, bagaimana ketika Bapak Ibu itu dulunya dulunya bekerja di puskesmas misalnya, kemudian di rumah sakit. Nah, ini ketika Bapak Ibu SK-nya saling berhubungan ya, saling berkaitan, kan ada TST tuh, tanggal selesai tugas. Nah, tanggal selesai tugas misalnya awalnya itu di puskesmas, itu harus nyambung dengan TMT rumah sakit, karena Bapak Ibu melamar atau pekerjaan barunya itu di rumah sakit daerah. Jadi harus sesuai, TST dengan TMT harus sesuai, harus nyambung ya.
Misalnya TST tanggal 30 selesai tugasnya tanggal 30, misalnya SK-nya di puskesmas, maka Bapak Ibu di rumah sakitnya SK awalnya harus tanggal 31 atau tanggal 1. Dia harus nyambung ya. Kalau misalnya nggak nyambung, telat 1 hari atau 2 hari, maka itu bukan termasuk masa kerja yang saling berkaitan, bukan. Jadi harus mengulang dari awal lagi. Nah, yang jelas ini puskesmas dengan rumah sakit kan masih naungan Kementerian Kesehatan ya. Jadi harus saling beda instansi beda instansi asal satu kementerian gitu. Ini nggak apa-apa ya. Ini nantinya akan mendapatkan afirmasi ya. Kemudian untuk mendapatkan afirmasi juga ini diperuntukkan bagi penyandang disabilitas ya. Bagi penyandang disabilitas ini menjadi hal yang mungkin nilai afirmasinya atau bonus dari presentasi tersebut ini lumayan besar ya dibanding yang lainnya gitu. Kemudian kita lanjut berikutnya. Ketentuan berikutnya itu mendapatkan afirmasi Bapak Ibu harus statusnya kepegawaian ya, kepegawaian di instansi tersebut sebagai honorer non ASN terdata melalui database PKN. Nah, bagi Bapak Ibu yang tahun 2021 apa 2022 gitu, Bapak Ibu itu melakukan pendataan non ASN di masing-masing daerah. Ini nantinya Bapak Ibu akan akan menjadi prioritas juga ya, atau afirmasinya lumayan besar. Afirmasinya lumayan besar karena di sini untuk menjadi honorer non ASN ini Bapak Ibu ketika masuk pendataan ya, ini ada syarat tertentu gitu. Minimal masa kerja, kemudian SK harus berurutan ya. Makanya nilai afirmasinya ini lumayan gede untuk pendataan non ASN atau database PKN. Dan ini otomatis langsung masuk ke pemerintah daerah ya, atau Kemenkes juga di pusat. Ini langsung masuk terdata di BKN. Namun menunggu ya, ini bisa jadi ada informasi juga, ini bisa jadi tanpa tes ya, karena ini sudah terdaftar di BKN. Tinggal menunggu informasi kejelasannya dari BKN dan Kemenkes. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian afirmasi berikutnya itu pelamar sedang melaksanakan pengabdian program dari Kemenkes. Misalnya Bapak Ibu ini bukan menjadi honorer ya, tapi sebagai pengabdi di program Kemenkes. Nah, ketika ingin melamar tentunya kan ada sertifikat atau legalitas gitu ya dari Kemenkes. Nah, ini menjadi afirmasi ketika Bapak Ibu melamar ya. Sama halnya ketika guru ya, guru itu misalnya Bapak Ibu belum mengajar di sekolah atau belum terdaftar di Dapodik misalnya, tapi Bapak Ibu memiliki sertifikat pendidik atau Serdik ya. Jadi Bapak Ibu akan mendapatkan afirmasi sama halnya dengan program dari Kemenkes tersebut. Bapak Ibu nantinya akan mendapatkan afirmasi ketika Bapak Ibu belum terdaftar di SIS-DMK tadi ya, atau database Kemenkes. Oke, mungkin itu saja informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih yang sudah mendukung channel ini untuk berkembang. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.